Haleluya, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah online yang terakhir saat ini. Kita bersyukur kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Dan saat ini umat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, umat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita ada di minggu terakhir dalam ibadah online bersama dengan GPII Manado. Karena minggu depan kita sudah beribadah seperti biasa. Karena itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita, minta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di bawah tema semangat memberitakan Injil. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, untuk kami dengan rendah hati menerima kebenaran firman-Mu, kami memahaminya, kami mengerjakan dan lakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk tetap berdiri di mana saja kami berada. Kami tetap menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, abdi-Mu ini yang penuh dengan segala kelemahan, keterbatasan, mari Tuhan pakai dengan kuasa-Mu. Sehingga pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati dan kehendak Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman yang sudah menjadi manusia dan tinggal dalam hidup kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga.
Amin. Umat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan berkata dengan judul Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu sida-sida itu berkata, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, menghayati di dalam kehidupan, dan kita diberikan kecakapan dan kemampuan untuk mengerjakan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja ada karena misi, gereja ada untuk melakukan misi atau amanat agung Yesus Kristus. Lewat tema yang kita usung pada hari ini, semangat memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Semangat memberitakan Injil ini selalu dikobarkan, ini selalu diberitakan, ini selalu diingatkan kepada umat Tuhan di gereja manapun di seluruh muka bumi ini. Tetapi terkadang itu hanya menjadi pemberitaan semata. Itu hanya menjadi slogan yang berada di dalam gereja. Bahkan mungkin slogan di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya, tetapi yang menjadi tanda tanya, apakah kita sudah mengerjakan itu? Bahwa kita sebagai gereja Tuhan ada karena misi, dan kita juga harus menjadi misi Tuhan di mana saja kita berada. Lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sini menceritakan bahwa Filipus adalah seorang dari 7 orang yang terpilih di antara umat Tuhan pada waktu itu di dalam melakukan tugas pelayanan diakonia. Atau dia adalah seorang diaken di Yerusalem. Saat terjadi kebangunan rohani akbar yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus, di mana kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 dan ayat yang kelima. Sehingga dengan terjadinya pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, dan kita melihat bagaimana umat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa di Yerusalem dengan menyusul kematian Stefanus sebagai martir pada waktu itu. Maka Filipus dikirim ketika dia diangkat dan dia diutus untuk melayani di Samaria. Kita bisa lihat di dalam pasal 8 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di sana dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang yang ada di situ. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semangat memberitakan Injil, semangat untuk menjadi saksi Tuhan, di mana kita sudah mengalami karya keselamatan Tuhan. Kita melihat seperti Filipus, dia orang yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Tetapi mari kita mau belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari di dalamnya. Yang kedua, yang pertama, semangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus harus disertai dengan ketaatan di dalam melakukan perintah Tuhan. Pada perikop sebelumnya, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-25 dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini, dikisahkan bahwa Filipus sebenarnya adalah seorang diaken yang begitu sibuk di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, di mana karya Roh Kudus Tuhan yang begitu luar biasa atas dirinya, yang tidak dapat membendung dia untuk dia tidak dapat menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang siapapun yang dia jumpai. Sehingga di Samaria itu terjadi kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Banyak orang dimenangkan di sana lewat pelayanan daripada Filipus. Dia begitu dipakai, dia begitu terkenal di Samaria. Siapa yang tidak mengenal daripada Filipus ini? Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan seterusnya, bagaimana Tuhan perintahkan Filipus untuk pergi ke jalan yang sunyi. Di sana dikatakan, yang turun dari Yerusalem ke Gaza, ayat yang ke-26 bagian terakhir, jalan itu adalah jalan yang sunyi. Bukankah seorang pelayan atau seorang abdi Tuhan itu harus melayani di tengah-tengah orang yang banyak? Tapi kok ini kenapa? Tuhan membawa Filipus dan di sana dikatakan di jalan yang sunyi. Filipus sudah melayani begitu banyak orang. Dia sudah begitu terkenal, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita melihat di sini dan kita pelajari bahwa Filipus lebih menghargai dan menghormati
Tuhan yang menuntun dan membawa dia ke jalan yang sunyi itu, karena Tuhan sedang mempersiapkan lewat satu orang yang adalah sida-sida dari Ethiopia itu untuk membawa Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-27 bagian yang pertama, di sana dikatakan, lalu berangkatlah Filipus. Kemana? Ke jalan yang sunyi itu. Karena di sana Tuhan sedang mempersiapkan satu orang yang sedang menggebu-gebu mencari siapa Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Filipus berangkat ke jalan yang sunyi itu karena dia menangkap maksud Tuhan yang luar biasa atas kehidupan dan pelayanannya. Kemudian yang kedua kita melihat di sini, selain langkah ketaatan yang dilakukan oleh Filipus, kita melihat yang kedua. Di dalam semangat memberitakan Injil, apa isi berita itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah isi berita Injil itu adalah tentang Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan semua manusia, atau ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita hanya menceritakan pengalaman-pengalaman kehidupan kita, kesuksesan, bagaimana Tuhan memberkati kita, tetapi kita melihat bagaimana Filipus dituntun ya, dengan misi yang diberikan Tuhan kepadanya. Pada awalnya memang Filipus tidak memahami kenapa sih dia sedang begitu berapi-api dan semangat yang luar biasa melayani di Samaria, mau menangkan begitu banyak jiwa di sana, sehingga ada begitu banyak orang yang mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi sekarang Filipus dituntun dan dibawa ke jalan yang sunyi itu. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Filipus peka, dia bukan hanya taat, tetapi dia peka terhadap suara dan pimpinan Tuhan bagi pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini sida-sida dari Ethiopia yang dijumpai oleh Filipus di perjalanan, katakan di situ di jalan yang sunyi. Sida-sida adalah suatu jabatan penting di negeri yang dipimpin oleh Ratu Kandake. Sida-sida ini adalah seorang non-Yahudi, tetapi dia memeluk agama Yahudi yang kita sebut dengan proselit. Walaupun demikian, sida-sida ini tidak mempedulikan siapa dirinya, jabatan apa yang sedang dia punya pada saat itu, tetapi ia lebih mementingkan kebenaran yang dia cari, yang dia baca di dalam kitab Yesaya. Karena itu, ketika Tuhan mengutus Filipus kepadanya, di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31, Filipus berkata kepada sida-sida dari Ethiopia ini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Dan bagaimana sida-sida ini menanggapi apa yang ditanyakan oleh Filipus? Dia katakan dengan kerendahan hatinya, bagaimana aku dapat mengerti jika tidak ada yang membimbing aku? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini yang luar biasa yang kita lihat dari sini. Jikalau Tuhan mau menangkap dan menyelamatkan seseorang, pasti Tuhan mempersiapkan hati orang itu dengan sungguh, siapapun dia. Mau dia orang susah, orang kaya, orang yang punya pangkat, orang yang punya kekuasaan. Kalau Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan dia dengan mengirim utusan Injil untuk memberitakan Injil bagi dia, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Jika pintu sudah dibukakan, pintu anugerah dibukakan, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Oleh karena itu di dalam ayat yang
35 di sana memberitahukan kepada kita bahwa Filipus tidak melewatkan kesempatan yang baik itu, sehingga dia dengan tepat menuntun orang ini kepada kebenaran Injil yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia ini, dan bagaimana Filipus menuntun dia sampai dia membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipus memberitakan Injil mengenai sengsara Kristus berdasarkan Yesaya pasal 53. Dia mengatakan kepada sida-sida dari Ethiopia itu bahwa Kristuslah yang digambarkan dalam kitab Yesaya ini. Bahwa dialah yang dicambuk karena kesalahan kita, dialah yang menderita, dia yang memberikan tubuhnya, dia yang memberikan nyawanya, supaya kita yang berdosa ini boleh diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi yang disampaikan oleh Filipus kepada sida-sida ketika sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya pasal 53 yang menceritakan tentang sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus. Membukakan hati, pemahaman, dan pikiran daripada sida-sida ini, sehingga dia mengambil satu keputusan yang penting di dalam kehidupannya adalah dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun ya, ketika dia ada di dalam bait, dia pergi ke Yerusalem untuk ada di dalam bait Tuhan, dia ditolak. Ya, karena latar belakang kehidupannya. Dia ditolak oleh orang-orang Yahudi sehingga dia tidak bisa masuk di pelataran bait suci pun tidak. Tetapi apakah mengurangi sukacitanya, kerinduannya yang dalam untuk belajar, mencari tahu siapa Tuhan? Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara. Karena apa? Begitu indah dan luar biasa Tuhan mempersiapkan dia. Karena dari sida-sida inilah Injil itu boleh sampai ke Ethiopia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipus membawa sida-sida ini percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Sehingga kita melihat yang ketiga, respon terhadap apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Filipus. Kita sangat meyakini dan percaya melalui pekerjaan Roh Kudus Tuhan, pemberitaan yang dilakukan oleh Filipus tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan katakan bahwa setiap pemberitaan yang disampaikan oleh setiap abdi Tuhan di belahan dunia ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan Roh Kudus memakai Filipus, sida-sida dari Ethiopia ini pada akhirnya tidak, tadinya dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dia buka hatinya melalui Filipus yang dipakai oleh Tuhan untuk membimbing dia kepada kebenaran. Sehingga sida-sida ini mengambil keputusan yang penting di dalam kehidupannya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Inilah respon yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan sida-sida dari Ethiopia ini. Ketika dia menangkap maksud Tuhan di dalam kehidupannya, ketika dia menangkap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus, dia buka hatinya dan bagaimana dengan rela dia dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata sida-sida dari Ethiopia ini, ketika dia membaca kitab Yesaya itu, mempermudahkan Filipus untuk menuntun dia, untuk dia mendengarkan Injil Yesus Kristus Tuhan. Di dalam ayat yang ke-29 di sana dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu, dan Filipus melakukan itu, mendekati dia dan memberitakan kebenaran Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sida-sida ini yang tadinya tidak diperhitungkan, sida-sida ini yang tadinya tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi, sekalipun dia punya jabatan yang penting di negerinya, di istana, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, dia dengan rendah hati mau buka hatinya, buka hidupnya untuk menerima kebenaran Injil. Ada begitu sering ya, kita melihat, kita menyaksikan, bahkan mungkin itu menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita, bahwa sering kali orang Kristen membaca kitab suci tetapi tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan artinya. Tetapi kita melihat sida-sida ini di dalam kereta, dia baca kitab Yesaya itu kuat-kuat dan itu berulang-ulang. Saya yakin dan percaya, dan kita semua yakin bahwa dia dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Dan bukankah ini juga menemplak diri kita? Bahwa begitu sering kita, orang-orang Kristen, meremehkan penggalian akan makna daripada kitab suci secara benar. Begitu gampangnya kita menafsirkan kitab suci dengan sembarangan. Tetapi tidak dengan sida-sida ini. Dia benar-benar ingin tahu dan dia benar-benar ingin merenungkan ayat-ayat dari kitab suci lewat Yesaya yang dia baca. Bapak, Ibu, dan saudara, sehingga Roh Kudus menuntun dia dengan kerendahan hati untuk dia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita melihat selanjutnya di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Bahwa jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada akhirnya ketika secara pribadi Filipus melayani sida-sida ini, menuntun dia memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang dia baca di dalam Yesaya pasal 53. Dia buka hatinya, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia bersedia untuk dibaptis oleh karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Baptisan yang dilakukan di sini sebagai satu tanda bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia mengerti betul, dia pahami betul. Jadi harus ada pertobatan yang sejati yang terjadi. Sehingga baptisan itu tidak sembarangan. Ada di satu gereja tertentu hanya menyerahkan saja foto. 4x6 ya, sudah dibaptis tanpa ada pembimbingan, Bapak, Ibu, dan saudara. Sehingga selesai dibaptis, orang-orang yang dibaptis itu masih hidup berkanjang di dalam dosa. Karena apa? Tidak mengerti dan tidak memahami kebenaran firman Tuhan.
Jadi gereja harus berhati-hati mengenai hal ini. Seseorang itu harus percaya dengan sungguh sehingga dia dibaptis sebagai tanda ya pertobatan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dinamakan dengan tindakan iman. Tindakan yang ditandai dengan suatu baptisan yang diminta oleh sida-sida ini sendiri kepada Filipus. Jadi, baptisan yang ia alami adalah baptisan karena dia percaya. Oh Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus-Nya. Filipus yang tadinya tidak memahami kenapa harus berada di jalan yang sunyi, apakah ada orang di sana, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan satu orang yang sedang rindu mencari Tuhan. Tuhan menuntun Filipus, dan akhirnya lewat sida-sida dari Ethiopia ini, Injil boleh sampai, firman Tuhan boleh sampai didengarkan oleh orang-orang yang ada di Ethiopia sana. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan. Kepada Tuhan adalah, ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang lebih utama dan yang terutama bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita sedang mengalami kesulitan hari-hari ini untuk taat kepada Tuhan? Oleh karena kita sedang melihat kepada keadaan diri kita. Oleh karena kita sedang melihat kepada kelemahan kita. Oleh karena kita sedang melihat kepada situasi dan keadaan kita. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara, tidak ada lagi kerinduan, tidak ada lagi kemauan untuk belajar mentaati apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu berdiri teguh dalam keyakinan iman percaya kita, karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagaimana kita mau membagikan itu kepada orang lain. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas yang diberikan Tuhan bukan hanya kepada para pastor, bukan hanya kepada pemberita-pemberita Injil, tetapi kita semua yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau bertanya, sampai sejauh mana tugas panggilan itu kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Apalagi di hari-hari ini adalah merupakan kesempatan yang begitu luar biasa ketika ada begitu banyak orang yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, ya, hidup yang makin sulit. Kitalah sebagai anak-anak Tuhan hadir untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keterendahan hati dan keterbukaan seperti sida-sida Ethiopia adalah sikap yang baik dan menyenangkan hati Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa, Bapak, Ibu dan saudara? Semangat dan kobaran Injil Yesus Kristus terus berkobar-kobar di dalam hati kita. Nah, kalau kita tidak punya hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak punya hati untuk bersekutu dan mencari Tuhan, bagaimana semangat api Injil itu tetap menyala di dalam hidup kita? Gereja kita adalah gereja yang baru, baru setahun ada di bumi Indonesia, ada di dunia ini. Masih panjang dan masih banyak tugas yang harus kita kerjakan, terlebih tugas pemberitaan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, biarlah kita meminta daripada Roh Kudus Tuhan supaya Tuhan memberikan itu. Seperti Filipus, ya, dia tidak senang dengan suatu euforia yang terjadi oleh karena pemberitaan yang dia lakukan di Samaria. Begitu banyak orang yang bertobat, tetapi bagaimana dia bersedia dengan penuh ketaatan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memenangkan satu jiwa. Karena lewat satu jiwa ini
Injil itu boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, semangat Injil, api Injil itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya sebanyak mungkin orang kita boleh bawa untuk mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tetap semangat, karena Tuhan ada dan menuntun kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita. Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang kita perlukan. Asal kita mau lakukan itu dengan langkah ketaatan, kepekaan mendengar suara Tuhan. Agar supaya dimanapun kita ada, dalam segala situasi dan kondisi apapun kita, Tuhan mau pakai kita sebagai pemberita-pemberita yang benar di tengah-tengah muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berhutang Injil kepada setiap jiwa yang belum diselamatkan. Karena kami pun diselamatkan karena ada orang-orang yang datang memberitakan tentang Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagaimana Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami dengan iman boleh dapat percaya kepadamu. Sebagaimana Filipus menuntun sida-sida dari Ethiopia ini untuk percaya kepadamu. Sehingga lewat satu orang ini pintu Injil Tuhan dibukakan. Bapa di dalam surga, terima kasih, dan kami juga rindu Tuhan lewat kehidupan kami. Dimanapun kami ada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kami bekerja, di tengah-tengah studi kami Tuhan. Di kampus, di sekolah, dimanapun kami berada, kami boleh tetap berdiri menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, yang penuh dengan ketaatan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau taruh di dalam hati kami bahwa gereja ada karena misi, dan gereja harus melakukan misi Yesus Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan, terima kasih. Perlengkapi kami semua Tuhan. Baik kami para abdi-Mu Tuhan dan setiap umat-Mu dengan kuasa-Mu, dengan karunia-karunia-Mu Tuhan. Supaya kami dengan berani dimanapun kami berada, kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menceritakan tentang kasih Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih dan tuntun kami, dan kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman. Karena itu angkat ketakutan kami, kekhawatiran kami, keraguan-raguan kami Tuhan. Dan Tuhan beri kami keberanian roh yang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu, setiap umat Tuhan yang ada di rumah. Mari Tuhan Engkau memberkati di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Yang kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir, tetapi kami tetap percaya kepada penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap umat-Mu, diberikan kesehatan dan diberkati segala usaha dan pekerjaan yang ada di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan semua kami abdi-abdi-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu dan para pengerja. Kami pun diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan, yang di dalamnya membawa kepujian dan kehormatan bagi nama-Mu. Berkati bangsa ini, berkati Indonesia, berkati Sulawesi Utara, pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Dan bawa kepada roh pertobatan yang sungguh. Bapa Surgawi, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk minggu depan dalam ibadah yang akan kami lakukan secara normal di gereja-Mu.
Tuhan tuntun dan bawa setiap umat Tuhan dengan penuh kerinduan bersama-sama dengan kami abdi-abdi-Mu Tuhan. Untuk ada di rumah Tuhan memuji-muji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan persiapkan semua kami. Baik para pengerja, pelayan-pelayan-Mu dan juga Tuhan setiap umat Tuhan. Ruangan ibadah ini dan semua peralatan yang kami pakai dikuduskan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapa di dalam surga, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini tidak terkecuali kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini boleh memberkati setiap mereka yang mendengarkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Kristus Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kami percaya sepanjang pekan yang ada di depan, penyertaan sempurna dari Bapa di surga itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Kristus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Gembala Agung kami, yang kami percaya menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan yang sudah menyediakan berkat-berkat yang limpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan marilah dengan penuh iman kita melangkah di sepanjang pekan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga lewat keluarga kita, segala usaha dan pekerjaan kita, hidup kita, studi kita boleh diberkati oleh Tuhan. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Maka kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan, perlindungan, tuntunan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada minggu ini kita boleh dapat beribadah secara online. Kita bertemu lagi minggu depan dengan ibadah yang normal di rumah Tuhan. Karena itu kami mengundang setiap umat Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan kami semua, tim penggembalaan dari GPEI Manado, untuk kita boleh bersama-sama ibadah minggu depan. Karena itu berdoalah supaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, mengatur segala sesuatunya dengan baik. Jangan takut, mari kita datang untuk kita bersama-sama menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah Kristus, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.